Audio Jungle. Halo, selamat sekarang udah malam sih. Hari ini kita belajar soal brewing eksperimen. Kalau soal dalam brewing menyeduh kopi, langkah awal itu step pertama adalah blooming. Blooming adalah pembahasan pertama, kontak pertama kali kopi dengan air, pertama kali kopi bersentuhan dengan air, dan ini menjadi satu bagian yang sangat penting dalam penyeduhan manual brew. Kenapa penting? Karena bagian inilah yang menentukan mau seberapa besar kita ekstrak sari kopinya, seberapa besar kita mau turunin, kita mau matengin kopinya yang di atas itu sebelum menjadi satu cangkir kopi yang enak. Jadi blooming itu ada beberapa metode. Blooming itu memakai rasio 1:1, 1:2, 1:3 biasanya. Nah, kita akan ngulik nih, kita akan coba tes gimana rasanya kalau 1:1, 1:2, 1:3. Apa sih rasio itu? 1:1, 1:2, 1:3. Nah, perbandingannya adalah berat kopi, gramasi di kopi. Misalkan, contoh, berat kopinya kita pakai 15 gram. 15 gram kopi, misal 1:1 rasionya. Jadi 15 gram berbanding 15 gram, 1:1. Kalau kopinya 15 gram, berarti airnya 15 gram juga. Gitu. Kalau 1:2, misalkan kopinya 15 gram, kalau 1:2 berarti 15 dikali 2. Jadi kopinya 15, airnya 30. Sama, 1:3, kopinya 15 gram, airnya 15 kali 3, 45 ml air. Itu yang dimaksud rasio perbandingan kopi dengan air. Di blooming pakai rasio, di penyeduhan, di pouring juga pakai rasio, di total penyeduhan juga pakai rasio. Biasanya range-nya antara 1:10 sampai 1:15. Bisa lebih, bisa 1:16. Kalau standar SCAA itu mereka merekomendasikan 1:18 mungkin. Gitu. Jadi kalau untuk rasio itu nggak ada patokannya, kamu harus segini gitu, enggak, tergantung selera. Makin banyak rasionya, makin tinggi rasionya, berarti airnya makin banyak. Kalau airnya makin banyak, berarti kopinya semakin encer. Berbanding terbalik, kalau rasionya semakin rendah, airnya semakin sedikit, kopinya semakin kental. Gitu. Nah, sebelum kita nyeduh, kita harus tahu dulu dasarnya menyeduh kopi manual brew itu apa aja sih? Kita sebutnya itu adalah parameter dan variabel. Parameter seduh itu berbeda dengan variabel seduh. Parameter adalah sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa ditakar, dan sesuatu yang pasti nilainya. Contoh, kita bisa mengukur suhu air yang mau kita gunakan. Misal saya pakai di suhu 85 atau suhu di 90, itu ada termometer, kita bisa setel. Kalau untuk variabel, contohnya itu misalkan kita sudah pakai suhu 85 derajat nih, di kettle 85 derajat. Lalu kita tuang airnya. Kira-kira dari kettle ini bersentuhan dengan kopi dan turun ke server, ada penurunan suhu nggak? Harusnya ada, tapi kita nggak tahu berapa derajat turunnya. Itu adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang kita nggak bisa tentuin, gitu loh. Sesuatu yang kita nggak bisa hitung, gitu. Jadi parameter dan variabel beda di situ. Parameter adalah sesuatu yang bisa kita hitung dan bisa kita ukur, bisa kita pastikan. Dan variabel adalah sesuatu yang plus minus, yang kadang berubah, yang kita nggak bisa ukur seberapa perubahannya.
gitu. Nah, parameter seduh itu apa aja sih? Yang pertama, parameter seduh adalah yang pertama tadi gramasi air dan kopi. Kopinya mau pakai berapa gram? Yang kedua, kopinya itu kan masih utuh, lalu mau kita giling, itu disebut dengan grain size, ukuran gilingan. Itu ada fine size, ada medium size, ada coarse. Nah, jadi ada halus, ada sedang, medium, dan juga ada yang kasar. Tergantung metodenya, kita mau pakai apa metodenya. Gitu. Tadi pertama kali gramasi, yang kedua grain size, yang ketiga adalah suhu air. Suhunya kita mau pakai berapa derajat. Gitu. Yang keempat adalah rasio penyeduhan totalnya. Yang tadi 1:10 sampai 1:18 tadi. Kita mau tentuin. Nah, yang kelima adalah freshness. Apa sih freshness? Freshness adalah tingkat kesegaran pada kopi. Gimana cara mengukurnya, gimana cara ngitungnya parameternya itu kesegarannya. Nah, kita hitung dari tanggal berapa pertama kali kopi itu di roasting, disangrai. Misalkan kopi ini disangrai 1 minggu sebelumnya, berarti 7 hari dari kemarin gitu, 7 hari sebelumnya. Nah, kita bisa tahu, oh berarti ini kopi masih baru, masih segar, dan dia udah lewat masa gassing atau lewat masa pelepasan karbon dioksida. Kalau kopi yang baru disangrai, baru berapa jam gitu, kita nggak bisa seduh. Bisa, tapi perut akan kembung biasanya karena masih banyak gasnya, molekul gas CO2 itu masih banyak gitu. Lalu apalagi ya, kalau untuk penyeduhan itu air, freshness, oke, sudah. Lalu setelah itu kita ukur blooming experience. Blooming itu ada 1:1, 1:1:3 tadi yang disebutkan. Oke, sekarang kita belajar di blooming dulu, karena setelah blooming ada pouring 1, pouring 2, pouring 3 biasanya. Kalau saya, kalau teman-teman mungkin bisa sampai pouring 4, oke, sampai pouring 2 aja, oke, itu tergantung sih. Jadi nggak ada patokan, harus segini nih pouringan, harus berapa kali, enggak. Karena balik lagi, kopi adalah salah satu jenis minuman yang kita minum. Jadi hitungannya itu ada selera kita masing-masing. Kopi nggak boleh pakai gula, kopi haram pakai gula, enggak sih. Kalau manis tambahin gula nggak masalah. Balik ke selera lagi masing-masing. Oke, gitu dulu ya. Jadi fullnya nanti kayak saya akan buat vlognya, kemungkinan besok saya buat. Saya mau lengkapi dulu semuanya, saya mau cari roasting dulu, roast beef-nya di bawah gitu. Jadi besok kita bikin vlog lagi. Oke, thank you.